Baik, perkenalkan nama saya Vika sebagai presenter pengembang utama destinasi wisata. Dan saya Krisya Gabriel Romberosi sebagai presenter kedua yang dimana akan menjelaskan bagaimana perkembangan dari sebuah destinasi. Baik, saya Savitri Dwi Adinda sebagai presenter ketiga. Saya akan berfokus untuk menjelaskan visi dan monitoring sustainability dalam program yang akan kami paparkan. Saya Nela Putri Devi, saya bertanggung jawab pada closing statement pada presentasi malam ini. Baik, selamat malam untuk Ibu Lesti selaku investor. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan pembangunan destinasi wisata yang telah kami buat, yaitu Cree Island, yang kami angkat melalui film Moana dengan menggunakan perpaduan pariwisata kelas global dan juga konservasi dari budaya Pasifik. Dengan menggunakan 3 pulau yang telah kami rancang sedemikian rupa, yaitu Eco Luxury di Papua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai visi yang dimiliki oleh Cree Island. Cree Island memiliki visi unggulan, yaitu mengembangkan Cree Island sebagai destinasi eco luxury unggulan yang berada di Papua. Yang di mana di sini itu merupakan sebuah tempat wisatawan yang tidak hanya untuk berlibur, namun juga terhubung dengan alam dan budaya yang ada pada destinasi tersebut, yang juga akan memadukan kelestarian alamnya, tak hanya alam namun juga budaya yang dimiliki di Papua. Di sini kita memiliki 3 pilar utama, yaitu yang pertama ada budaya lokal. Kami memastikan wisatawan merasakan keaslian Papua dengan menyajikan tarian-tarian, kemudian menyajikan arsitektur yang berada di Papua, yang khas dari Papua ya. Kemudian juga dari segi kuliner dan adanya interaksi dengan masyarakat lokal. Yang kedua ada pelestarian alam, yakni sebuah pembangunan dan aktivitas wisata yang diarahkan untuk mempertahankan sebuah desain arsitektur di Papua agar tidak punah dan tetap lestari. Kemudian ada hospitality kelas dunia. Kami menyajikan dan menawarkan sebuah pelayanan dan fasilitas kenyamanan tetap berada pada standar premium untuk para wisatawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep dari 3 pulau atau 3 destinasi yang dimana sudah dijelaskan oleh rekan kami. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana konsep dari setiap pulau tersebut. Nah, di pulau yang pertama ada pulau yang kita beri nama Motunui. Nah, di pulau tersebut adalah destinasi pertama atau tempat kunjungan pertama para wisatawan, di mana itu menjadi spot pertama mereka. Nah, di pulau ini atau tempat destinasi pertama ini mereka akan disajikan dengan sambutan-sambutan atau kategori-kategori yang akan dimana membuat mereka tetap semangat, dan dimana hal tersebut akan menjadi wisata pertama mereka. Nah, seperti contoh bagaimana sambutan mereka, seperti mungkin ada minuman atau makanan khas-khas pertama yang akan mereka coba, dan di destinasi pertama itu adalah tempat mereka pertama untuk menjadi spot foto atau kunjungan pertama mereka. Nah, itu adalah pulau pertama yang akan menjadi tempat wisatawan mereka. Nah, yang kedua ada Pulau Maui. Nah, ini adalah pulau kedua dari lanjutan dari pulau pertama. Nah, di pulau kedua ini adalah destinasi pusat atau di mana ini menjadi tempat di mana energi mereka akan terkuras, dalam arti bahwa di destinasi kedua ini mereka akan penuh dengan kegiatan, mulai dari mungkin destinasi wisatawan yang mungkin mereka ingin kunjungi, mereka ingin coba, dan antara lain mungkin
yang kita sediakan di destinasi kedua ini ada konservasi dengan mungkin mereka bisa melakukan snorkeling. Nah, di mana ini untuk kunjungan mereka untuk melihat bagaimana terumbu karang, ikan-ikan yang warna-warni serta hewan-hewan langka lainnya. Nah, terus yang kedua mungkin ada kegiatan selancar, mereka bisa menggunakan speedboat atau apapun itu untuk mengelilingi pulau tersebut dengan bermain mungkin ombak atau apapun itu. Dan ada spot pemandangan wisata dari tempat tinggi mungkin dari kita buat sebuah pemancar dan di situ menjadi spot mereka untuk mereka naik untuk melihat bagaimana keseluruhan dari pulau tersebut. Nah, dan yang terakhir itu mungkin mereka bisa berkunjung ke wisata mangrove, di mana kita tahu bahwa mangrove ini adalah suatu wisata tumbuhan yang sangat ikonik dengan lautan, di mana dia mampu mempertahankan ombak. Nah, itu adalah kunjungan-kunjungan dan masih banyak lagi yang mungkin mereka kunjungi. Dan destinasi terakhir atau kunjungan terakhir dari para wisatawan di sini adalah Pulau Tevite. Nah, di sini adalah pulau atau tempat terakhir, tempat paling pertama atau paling menjadi tujuan akhir mereka. Nah, yang pastinya ketika sampai di pulau ini menjadi alasan bahwa pasti mereka akan, kita berpikir bahwa mereka pasti akan lelah, capek, dan mungkin mereka akan mungkin mau istirahat atau apapun itu. Nah, di pulau terakhir ini adalah pulau paling terbesar, dan di pulau ini kita sangat memiliki persiapan untuk mereka dalam menyediakan mungkin villa, resort, homestay atau apapun itu untuk mereka istirahat. Dan dari selain itu mereka bisa mengunjungi mungkin restoran yang sudah kita sediakan untuk mereka untuk makan malam atau menikmati sunset sebelum mereka makan malam, karena pulau terakhir ini menjadi pusat dari semuanya. Jadi dalam spot-spot foto atau apapun itu semua tersedia di pulau terakhir ini. Jadi saat menikmati sunset dan ingin menikmati malam hari, maka di pulau tersebut kami sediakan seperti wisata api unggun atau spot bakaran seperti mungkin ikan atau apapun itu, dan itu menjadi kunjungan terakhir mereka, dan itu menjadi spot yang sangat mereka, yang kami pikir bahwa itu sebagai hasil yang paling mereka senang di tujuan akhir mereka. Dan dengan istirahat di tempat yang sudah kami sediakan, itu menjadi poin plus bagi mereka dalam berkunjung ke destinasi kami. Dan mungkin ada beberapa lagi dari spot terakhir kita ini, mungkin ada tarian-tarian atau budaya khas dari pulau tersebut. Nah, jadi itu akan menjadi poin yang sangat mereka inginkan, karena pasti dari sebuah tempat ada ciri khas dari budaya tersebut atau hal yang mungkin ingin mereka tahu bagaimana konsep dari pulau tersebut. Nah, maka kita sediakan bagaimana budaya ciri khas dari pulau tersebut, sehingga mereka akan memahami maksud dan tujuan dari kunjungan tersebut, konsep dari setiap pulau yang mereka kunjungi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana strategi pengembangan dari ketiga pulau yang kita miliki ini. Jadi bagaimana strategi yang kita buat atau kita lakukan untuk perkembangan dari pulau yang sudah kita jadikan sebagai destinasi wisata ini. Nah, jadi yang pertama adalah ekowisata. Nah, di sini ekowisata itu sebagai landasan dari pulau kita. Kita jadikan ekowisata ini yang artinya adalah sebagai alam dari pulau tersebut. Nah, jadi ketiga pulau ini kita manfaatkan dari hasil alamnya, itu kita jadikan sebagai tujuan pertama untuk menjadi destinasi wisata bagi pengunjung wisatawan. Nah, yang kedua itu ada area atau tempat di mana kita buat sebagai tempat kunjungan mereka. Jadi dalam arti bahwa dia bukan hanya menjadi sebuah pulau, tapi ada tempat-tempat kunjungan
terkhusus, seperti mungkin tempat destinasi yang ingin mereka kunjungi seperti tempat konservasi, tempat mungkin berenang atau apapun itu. Bahkan tempat beristirahat seperti villa dan resort. Nah, di situ kita buat secara strategis supaya dari para wisatawan ini tidak menjadi bosan atau mungkin tidak menjadi resah saat mengunjungi pulau kita. Nah, karena kita menyusunnya secara strategis dan baik supaya saat mereka berkunjung tempat-tempat yang mereka kunjungi itu tertata dan mereka merasa bahwa tujuan mereka itu terencana dengan baik. Nah, yang ketiga adalah kemitraan kita bersama dengan alam tersebut. Jadi maksudnya adalah di ketiga pulau kita ini kita memiliki banyak konservasi alam. Nah, jadi maksud kemitraan ini adalah bagaimana kita bekerja dengan pulau tersebut untuk menjaga alam itu. Jadi bagaimana mungkin kita menjaga konservasi karang-karangnya, ikan-ikannya, bahkan mungkin hutannya, dengan yang terpenting mangrove-nya, hutan mangrove-nya, seperti yang kita sudah sampaikan di awal-awal tadi bahwa banyak konservasi yang harus dijaga. Nah, itu kemitraan yang harus kita lakukan, dan itu sebagai pengembangan dari wisata kita dari ketiga pulau tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah bagaimana infrastruktur, bagaimana kita harus menatanya dengan baik, rapi, dan elegan. Nah, maksudnya dari situ supaya dipandang wisatawan, wah ini tempatnya sangat baik, tempatnya kayaknya enak nih kita kunjungi. Nah, mulai dari pulau pertama, pulau kedua, hingga pulau terakhir, di mana itu menjadi pusat mereka untuk beristirahat dan kegiatan aktivitas mereka lainnya. Sehingga pulau kita tidak hanya menjadi tempat kunjungan yang mungkin hanya bersenang-senang, tapi dari ketiga pulau tersebut mereka mendapat tujuan mereka, rencana mereka yang ingin mereka kunjungi, serta mereka mendapat mungkin makna atau keinginan serta yang mereka mau dari pulau kita. Jadi kira-kira itu adalah keempat strategi pengembangan dari ketiga pulau kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai monitoring, sustainability, dan long-term value. Di sini kami menggunakan pendekatan monitoring berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara wisata dan kelestarian lingkungan. Kemudian setiap kuartal kami melakukan, yang pertama ada survei wisatawan untuk memahami kebutuhan dan ekspektasi pengunjung. Yang kedua ada audit lingkungan rutin yang kita lakukan untuk menjaga kelestarian alam dan memanajemen lingkungan, apakah lingkungan tersebut masih bagus atau tidak. Kemudian yang ketiga ada evaluasi dampak ekonomi terhadap tenaga kerja lokal. Semua data ini kita kumpulkan untuk benar-benar digunakan sebagai pengembangan strategi operasional. Kami juga menetapkan batas daya dukung pulau sehingga pertumbuhan tetap terkontrol. Kami lebih mengutamakan nilai per pengunjung, bukan sekedar jumlah pengunjung, karena kami mengusung loyalitas kepada wisatawan dibandingkan dengan jumlah wisatawan. Dari sisi operasional, kami menerapkan yang pertama ada energi terbarukan, yang kedua ada sistem manajemen sampah terpadu, yang ketiga ada target zero plastik di seluruh area resort. Yang menjadi kekuatan utama kami yaitu peranan aktif masyarakat lokal. Mereka bukan hanya tenaga kerja, tetapi mitra dalam hospitality dan konservasi. Dengan cara ini, wisata dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan ikut merasa memiliki proyek ini. Tujuan akhir kami sangat sederhana, yaitu kami hanya ingin membangun destinasi yang tidak hanya sukses pada hari ini, namun sukses hingga berpuluh-puluh tahun ke depan bagi Anda dan lingkungan serta masyarakat lokal. Dalam setiap pengembangan destinasi pariwisata pasti memiliki tantangannya masing-masing, seperti halnya biaya akses yang masih cukup tinggi untuk menuju destinasi pariwisata di pulau-pulau terpencil, dan yang kedua ada potensi tekanan dan ekosistem
jika wisatawan membludak atau terjadi over tourism. Lalu, ada kebutuhan peningkatan kapasitas SDM lokal agar sesuai dengan standar internasional. Namun, seluruh tantangan tersebut sudah kami integrasikan dalam rencana mulai dari transportasi padu, manajemen kapasitas pengunjung, dan juga sampai pelatihan berkelanjutan untuk tenaga kerja lokal. Nah, jadi itu saja yang bisa kami presentasikan. Dengan konsep yang matang, desain yang terarah, dan komitmen kuat terhadap keberlanjutan, kami percaya Cree Island dapat menjadi ikon luxury baru di Asia Pasifik. Kami secara resmi mengundang Anda, Ibu Lesti, untuk menjadi bagian dari perjalanan ini, lalu menghadirkan destinasi yang tidak hanya indah, tetapi juga membawa dampak sosial dan ekologis yang nyata. Terima kasih atas perhatian Anda, Ibu Lesti. Kami dengan senang hati ingin lanjut berdiskusi dengan Anda.